Wirina. Ya. Ya, assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu? Iya, kemarin kan kita udah observasi Betul, kelas iya. juga ya Betul. mengenai percakapan kita tuh, Betul. terus rencana apa yang akan dijalankan dan saya sudah melihat di kelas itu ya pembelajaran ibu di pembelajaran ekonomi mengenai ketenagakerjaan ya Bu ya. Iya, betul. Kalau menurut saya sih apa yang ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana ibu ya. Ibu di sana bisa memberikan pembelajaran yang aktif dan membuat anak-anak itu jadi kreatif ya. Ya, Yang betul, kata betul. ibu tadinya itu aktifnya ke sana kemari, alhamdulillah Jadi yang saya tersalurkan. lihat, ya Iya, betul bisa tersalurkan. Tapi ada beberapa catatan nih Bu yang mau saya tanyakan gitu ya. Apa sih yang menurut ibu itu sudah baik dalam pembelajaran kemarin? Baik. Jadi memang sasaran saya kemarin itu kan memang untuk membangun praktik peserta didik ya Bu ya. Nah, alhamdulillahnya dengan cara yang saya buat kemarin ya, dengan membuat mind mapping itu alhamdulillah ya terlihat kan ya sama Bu Hanin juga anak-anak lebih aktifnya itu tersalurkan dalam kegiatan gitu ya. Jadi yang tadinya pembelajaran itu mungkin bisa saja saya menjelaskan secara ceramah gitu ya untuk materi tersebut, tapi kan dirasa terlalu monoton ya. Nah, kalau kayak gini kan ada tantangan bagi peserta didik ya Bu Hanin ya, anak-anak jadi membuat peta konsep. Sambil membuat peta konsep mereka mempelajari dari bagian-bagian peta konsep. Kemudian juga kan di samping itu saya menugaskan kan Bu Hanin ya untuk anak-anak menggali informasi dari peta konsep tersebut. Dan alhamdulillahnya mereka memang sih kalau saya lihat kan hampir semuanya sudah mempelajari, tapi kita tidak menutup kemungkinan ya ada satu dua yang mungkin masih hare-hare istilahnya, masih cuek gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya tanya jawab mereka jadi terpancing untuk menggali informasi tersebut, jadi kemandiriannya lebih terlihat lah kalau kayak gitu. Terus saya lihat juga ibu sudah membantu kelompok-kelompok yang memang membutuhkan bantuan ibu gitu, butuh bimbingan, butuh tuntunan gitu, dan bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini dengan baik. Nah, tadi kan ini ya kelebihan yang betul. Kalau menurut ibu hal yang masih kurang gitu di pelajaran kemarin apa sih? Jadi memang kan kalau membuat peta konsep itu kembali kepada kreativitas peserta didik ya Bu Hanin ya. Rata-rata memang yang perempuan ini kreatif banget ya, hasilnya itu sangat terlihat ya bagus gitu ya. Mereka bikinnya tuh di gambar-gambar segala, kemudian ada yang sampai digunting kertas ditempel-tempel, kan kreatif ya. Tapi memang kalau saya lihat banyak juga yang bikin seadanya ya, jadi mereka yang penting bikin aja gitu ya, nggak memperdulikan diwarnain atau enggak, jadi kreativitasnya belum terasah gitu. Atau mungkin bisa jadi kan tidak semua anak mempunyai daya kreativitas seperti itu ya. Nah, kemudian yang masih belum ini tuh kayak yaitu saya minta penugasan untuk mereka menggali informasi. Masih ada 1-2 anak yang cuek ya, jadi mereka itu tidak tertantang untuk mencari materi di peta konsep itu gitu ya. Nah, cuman ketika saya ada posisi tanya jawab ya Bu Hanin ya, kemarin kan ada 1 orang yang presentasi, kemudian sisanya kan saya tanya secara, saya tunjuk tuh satu-satu. Nah, dari situ mulai tuh kelihatan yang tadinya cuek mulai mereka nyari-nyari gitu kan, takutnya takut ditanya kali ya. Nah, itu paling kekurangannya sedikit di situ. Nah itu kan tadi ada ibu bilang ada yang masih belum kreatif gitu atau menggambar seadanya. Kira-kira untuk rencana tindak lanjut nih menangani siswa-siswa yang seperti itu apa sih Bu? Nah, akan ibu lakukan? Mungkin kan sebenarnya kan apa ya, tingkat atau kecerdasan setiap orang itu kan beda ya. Mereka itu kan punya kemampuan itu beda-beda, ada yang kreatif ada yang tidak. Berarti kan mereka kalau di bidang yang seperti itu kan kurang berarti ya. Nah, paling kedepannya saya mau coba dengan metode yang lain. Jadi tidak harus yang berupa menggambar dan sebagainya gitu ya. Kita coba mungkin menggunakan artikel gitu ya tentang, jadi mereka kalau mereka senangnya baca kan berarti mereka lebih senang di situ ya, menggali informasi dalam artikel itu. Mungkin saya menggunakan metode yang lain untuk anak-anak tersebut gitu.
Jadi ibu akan menggunakan artikel ya. Iya, rencananya begitu, pakai artikel tentang masalah ketenagakerjaan. Nanti saya minta anak-anak untuk baca lebih dalam permasalahan yang ada di artikel tersebut. Setelah membaca artikel itu gimana Bu? Nah, kan itu tanggal berapa ya? Saya itu kan saya tugaskan tuh ya Bu Hanin ya. Nah, itu kan saya tugaskan individu. Nah, mereka kan dapat artikel yang berbeda-beda. Dan alhamdulillahnya kan mereka membuat rangkuman, kemudian mencari permasalahan yang ada di artikel itu dan mencari solusinya. Nah, alhamdulillah beberapa anak yang tadinya terlihat cuek itu bisa mulai terlihat dari tugas yang seperti itu ya. Jadi kan mungkin mereka memang senangnya di yang seperti ini gitu ya. Kalau untuk penilaian formatif atau sumatifnya gimana nih? Nah, setelah ya ini seperti biasa ya, kalau misalkan materi sudah selesai pasti akan ada tes sumatif ya, atau kalau ulangan harian ya, itu alhamdulillah sudah dilaksanakan kemarin, persis kemarin itu kita sudah melaksanakan ulangan harian untuk ketenagakerjaan. Saya bedakan soal juga, jadi jadi ini juga anak-anak sih bilangnya ini di luar apa perkiraan mereka. Kalau kemarin-kemarin kan biasanya soal esai panjang, nah kemarin saya bikin pilihan ganda tapi bobot soalnya agak susah gitu, jadi mereka cukup tertantang. Jadi tetap ada ulangan harian. Iya Ibu, dari rencana tindak lanjutnya ya saya rasa itu sudah lumayan bagus ya Bu ya. Mungkin jika ada metode yang lain gitu di pembelajaran selanjutnya bisa Ibu terapkan gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Sama-sama Bu Hanin. Ya, mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya itu bisa membuat anak-anak tuh lebih tertantang lagi. Betul, dengan metode-metode yang lain yang lebih seru gitu ya Bu Hanin ya. Iya, baik, terima kasih Bu Hanin. Sama-sama Bu.